Jadi ini kan sudah banyak sekali, kami semua sudah berbicara terkait dengan ini. Jadi kami membuka ruang untuk Bapak, mungkin bisa mengklarifikasi terkait ini. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, Mbak Christine dan teman-teman, hari ini dari saya mewakili pimpinan juga mengucapkan banyak terima kasih, di mana kita bisa duduk bersama dan saya diberi kesempatan untuk mendengarkan apa yang sudah menjadi keluhan atau aduan atau apapun namanya yang tadi sudah boleh dibilang 8 kali disampaikan, baik itu lewat UNRAS di depan kantor kami, di depan Kementerian ISDM maupun di tempat lain, dan juga sudah menyampaikan persoalan ini kepada Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi sebelumnya minta maaf karena memang setiap kegiatan datang saya sedang tugas di luar, sehingga saya mungkin menugaskan rekan-rekan saya untuk kiranya bisa menampung aspirasi yang disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami SKK Migas sebenarnya ketika menerima surat pertama dan juga dokumen ini, kami sudah duduk bersama dengan pimpinan-pimpinan kami terkait adanya laporan-laporan ini, khususnya yang dilaksanakan oleh kegiatan operasi seismik. Dalam hal ini K3S kami Balam Energi. Jadi sebagai satu informasi, BGP itu adalah kontraktor yang ditunjuk oleh Balam Energi untuk melakukan kegiatan seismik. Secara kontraktual negara itu adalah Balam Energi bersama SKK Migas. SKK Migas tadi sudah disebutkan berdasarkan Undang-Undang 22/2001 mewakili negara untuk bertanda tangan dengan kontraktor yang namanya Balam Energi. Itu poin pertamanya. Jadi kalau BGP ini adalah vendor yang ditunjuk oleh Balam Energi dalam rangka melakukan kegiatan seismik di wilayah kerja Balam Energi. Nah, kebetulan salah satu wilayah Balam Energi ini, wilayah kerja yang ditunjuk oleh negara ini, ada memasuki area adat khususnya daerah Bati ini. Sehingga di dalam analisis mereka ingin melakukan proses seismik untuk mengidentifikasi awal apakah akan ditemukan nantinya minyak atau gas. Ini masih data awal. Nah, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Yang kedua, saya juga memang mendengar apa yang tadi Mbak Christine sampaikan. Komunikasi sudah dilakukan dengan raja-raja tadi. Hanya saja mungkin ini agak aneh memang. 23 melakukan sosialisasi bersama raja, 24 BGP sudah bisa melakukan operasi. Nah, ini data sudah kami terima juga. Apakah sebenarnya BGP atau Balam Energi melakukan langkah-langkah memberitahukan baik itu kepada Dewan Raja atau tokoh-tokoh pemerintah daerah beserta masyarakat apa sih yang semestinya dilakukan dalam kegiatan seismik, di mana kegiatan itu seperti apa, termasuk yang tadi sudah disampaikan menanamkan dinamit di dalam lubang-lubang yang memang sudah ditentukan dalam rangka memahami, mengetahui apakah ada tidaknya nanti sumber gas dan minyak tersebut. Itu poin kegiatan seismik. Nah, kami juga memang sudah menegur dengan keras lewat Balam bahwa kenapa kegiatan itu 23 pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, terus 24 sudah dilakukan. Ini mohon maaf kalau salah, tapi saya ingin ada wakil sebenarnya dari Bati datang ke pertemuan itu, terus dilaksanakan pertemuan. Nah, 2 orang ini sebenarnya belum sampai ke kampung halaman untuk menjelaskan hasil pertemuan, keburu malah BGP malah sudah bergerak. Sehingga masyarakat Bati yang mungkin hadir pada saat menerima sosialisasi bersama raja-raja tersebut belum sampai ke titik masyarakatnya. Jadi pertemuan itu jadi kesannya jadi tidak ada karena memang 2 orang ini
masih menginap di kampung di mana waktu beliau datang ke lokasi pertemuan. Nah, ini sebagai yang informasi tambahan saya dapat. Oke, itu. Terkait dengan informasi awalnya kan kita bicara 115 yang berdekatan lokasi garis lurusnya itu satu dengan rumah ibadah, kedua tadi disampaikan juga rumah warga, yang ketiga kalau nggak salah ada batu atau lokasi tempat peribadatan atau batu sakral lah bahasanya di adat Bati, itu main lewat-lewat saja yang kami dapatkan informasi. Semestinya tadi sudah disinggung juga di Undang-Undang 2001 tidak serta-merta bahwa ketika kita melakukan satu kegiatan ditemukan titik itu maka kita main boleh lewat-lewat saja. Sebenarnya tidak boleh. Tapi saya paham yang tadi Mbak Kris dan teman-teman sampaikan, apapun kegiatan itu selagi menyangkut masuk ke persoalan adat istiadat, rumah ibadah ataupun tanah-tanah yang di situ ada gedung pemerintah atau apa, tidak serta-merta boleh dilakukan kegiatan tanpa seizin dari pihak-pihak, dalam hal ini masyarakat adat, mungkin kepala desa atau tadi disebut raja, termasuk juga bupati kepala daerah. Ini persoalannya menurut saya adalah BGP selaku pihak yang ditunjuk oleh Balam Energi semestinya pada saat dia akan melakukan satu kegiatan duduk bareng dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini kami punya jalur sumpamanya, ini jalur seismik, nanti ini jalur. Nah, jalur ini semestinya kan belum diapa-apain, baru peta gini. Datangin dulu kalau di sini ada masjid, di sini ada rumah, di sini ada kantor polisi. Ini diajak bicara dulu. Termasuk tadi kalau bahasa adatnya ada tempat suci sakral yang dihormati oleh adat Bati. Tidak serta-merta dia boleh lewat sembarangan. Semestinya itu dia lakukan oleh BGP. Jadi dipahami dulu, BGP adalah vendor yang kami lewat Balam Energi ditunjuk untuk melakukan kegiatan seismik. Seumpamanya, mohon maaf saya kasih contoh, tahu-tahu dari hasil seismik tadi sudah disebut mengenai apa namanya bahan peledak. Dianggap aja saya bahasanya granat lah atau bom bahasa ininya, atau dari getaran di sini ditemukanlah migas itu di titik ini. Seandainya ini rumah warga di sini, ini ada sekolah SD, ada, maka ini kalau ini mau tetap dilaksanakan, satu, wajib ini dipindahkan dulu ke titik yang lebih aman. Untuk memindahkan itu bukan berarti boleh semena-mena. Kalau seperti sekarang penolakan masyarakat, jadi tidak mungkin dilakukan ada kegiatan. Satu, ini anggap aja ada 5 orang berpengaruh. Anggap aja pihak Pemda, pihak adat, pihak masyarakat. Dari 5 pihak ini, mungkin satu juga tidak setuju, belum bisa ini dipindah. Jadi tidak serta-merta alat bor bisa masuk. Boro-boro mau bawa alat bor, rig mau kesini aja udah dicegat pasti oleh masyarakat. Istilahnya tuh begitu. Nah, inilah persoalan besarnya adalah komunikasi ketika seismik ini dilakukan masuk ke area Bati. Anggap aja saya kasih blok ini, anggap aja wilayah Bati ya contohnya. Ini sudah di luar masyarakat Bati yang lain. Anggap aja ketika masuk sini, maka tokoh adatnya dipanggil, pemerintah desanya dipanggil, tokoh pemudanya dipanggil, sesepuh-sesepuh adat itu harus dipanggil. Kami akan lakukan kegiatan. Makanya kalau tadi disampaikan, kalau tadi diceritakan, ketika ada bom ledak, ada bahan peledak ledakan berdampak, itu harus disampaikan supaya masyarakat memahami apa yang akan dilakukan oleh pihak vendor yang namanya BGP tersebut. Nah, jadi saya panggillah Balam Energi, saya tanya 115 ya. Informasi terakhir yang saya terima ini hampir kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu sudah tidak dilakukan lagi kegiatan.
tetapi mereka mengakui bahwa untuk 117 kalau nggak salah saya ingat itu setelah aksi di hari 21, di hari nggak jauh dari situ ini sudah ditinggalkan. Itu informasi pihak Balam ya ke saya, karena kan saya hanya berhak manggil pihak Balamnya. Nah jadi ini memang jadi yang ini katanya 1,5 bulan lalu, yang ini memang baru kemarin 2 minggu lalu ditinggalkan. Tetapi saya mendapatkan cerita dari teman-teman hari ini bahwa kemungkinan bahan peledak ini masih ada. Maka ini akan segera kami tindak lanjuti untuk kami panggil. Apakah betul masih ada bahan peledak yang belum dilakukan? Kalau belum dilakukan, mohon segera ditindaklanjuti untuk diangkat daripada menimbulkan dampak adat yang lebih besar. Satu poin yang sudah teman-teman lakukan, baik itu ke SKK Migas, baik itu Kementerian KSDM, maka sebenarnya isu ini sudah menjadi catatan. Tidak akan mudah Pak Menteri saat itu akan menandatangani plan of development ini karena data masukan dari masyarakat sudah masuk. Itu poin yang kami ingin sampaikan. Poin tambahan, Ibu WA ke saya, Pak sampai kapan surat? Memang kami yang bertanda tangan dengan Balam Energi belum bisa membalas surat. Kenapa? Karena kami butuh data. Satu, pimpinan kami menugaskan kepala perwakilan yang ada di Pamalu, Pak Subagio, untuk datang ke lokasi. Dan itu sudah dilakukan. Sayangnya, pejabat tertinggi saat itu Pak Bupati tidak sedang di tempat. Jadi Pak Subagio bertemu dengan OPD-OPD yang ada di daerah, mempertanyakan. Tapi memang Pak Kepala Perwakilan belum turun ke titik di mana tokoh masyarakat keberatan. Sehingga ketika Pak Subagio kembali ke Pamalu, saya sudah dapat laporannya, setelah itu diutuslah Pak Troy, Kepala Departemen Operasi yang ada di Pamalu, karena ini tanggung jawabnya ada di bawah operasi Pamalu, untuk datang ke masyarakat adat dan bertanya yang sebenar-benarnya. Pada saat beliau datang, mohon maaf, memang dikawal oleh Pak Polisi, oleh TNI, dalam rangka dikhawatirkan supaya tidak timbul kemarahan masyarakat terkait dengan hal itu. Ya, ketersinggungan dan lain-lain. Dan beliau duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat adat di situ, menerima secara langsung di depan, ditandatangani surat pernyataan tulis tangan tersebut, dan dari dia kepulangan itu, maka beliau kirimkanlah ke saya hasil pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Masyarakat Bati menolak kegiatan seismik Balam di tanah adat Bati. Surat penolakan terlampir dengan poin-poin sebagai berikut. Masyarakat adat Bati sepakat menjaga dan melindungi alam sekitar tanah adat Bati. Masyarakat adat Bati merasa terganggu dengan adanya perusahaan yang beroperasi di tanah adat Bati. Masyarakat adat Bati merasa bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dari perusahaan khususnya kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan tanah adat Bati. Tanah adat Bati dan sekitarnya masih merupakan tempat sakral yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat Bati. Masyarakat adat Bati tidak menuntut ganti rugi atas tanah hak ulayat adat Bati kepada perusahaan. Masyarakat adat Bati berharap dapat menikmati alam sekitar tanah adat Bati. Masyarakat adat Bati berharap agar bahan peledak yang sudah ditanam di dalam tanah agar dapat ditarik kembali sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Berdasarkan informasi dari masyarakat, penolakan ini disampaikan karena hal-hal sebagai berikut. Daerah Bati, khususnya daerah Bati Kelusi dan Bati Tabaleng, diyakini sebagai daerah sakral bagi penduduk Pulau Seram, khususnya masyarakat daerah ujung timur Pulau Seram. Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 23 Juni di kediaman Bapak Raja Kian Darat
Desa Kelaba yang dihadiri Humas PT BGP Indonesia, Bapak Camat, Bapak Raja, dan Ramil, dan Kapolsek serta 2 orang perwakilan dari masyarakat adat Bati Kelusi dan Bati Tabalen. Kedua wakil dari masyarakat pada tanggal 23 Juni menginap di Kampung Anggar di dekat Desa Kelaba setelah menghadiri kegiatan sosialisasi, dan pada tanggal 24 Juni 2022 kedua wakil masyarakat kembali ke Kampung Bati Kelusi dan Bati Tabalen. Jadi tadi saya bilang 23 hadir, tapi belum balik, masih nginep di warga Ambar, daerah Ambar ini, Anggar ya, di Kampung Anggar. Pada tanggal 24 Juni 2022 PT BGP Indonesia sudah mulai bekerja di Tanah Bati, di mana kedua wakil masyarakat belum menyampaikan hasil dari sosialisasi. Padahal kedua wakil masyarakat meminta waktu untuk menyampaikan sosialisasi kepada seluruh keluarga yang mendiami wilayah Bati Kelusi dan Bati Tabalen. Nah, hal-hal yang memicu kemarahan masyarakat Bati Tabalen dan Bati Kelusi dan masyarakat melaksanakan palang adat Sasi di daerah yang dianggap masyarakat merupakan daerah adat masyarakat Bati Kelusi dan Bati Tabalen. Masyarakat meminta Line 115 dan Line 117 seismik yang melintasi tanah adat Bati Kelusi dan Bati Tabalen agar tidak diteruskan, dan seluruh bahan peledak yang sudah ditanam agar dapat diambil kembali. Dari kondisi di atas, maka kami mengusulkan, ini dari tim saya yang di sana, mengingat kondisi di masyarakat Kampung Bati Kelusi dan Bati Tabalen yang saat ini sedang hati panas, maka kami mengusulkan agar Line 115, Line 117 seismik yang melintasi tanah adat Bati tidak dilaksanakan sampai adanya izin dari masyarakat, di mana masyarakat Bati Tanah memasang palat adat di batas tanah Bati, dan diharapkan PT BGP Indonesia selaku kontraktor pelaksana kegiatan seismik 2D Balam Energi tidak memasuki daerah dimaksud. Untuk tuntutan terkait bahan peledak yang sudah tertanam, maka perlu diadakan rapat teknis terkait hal ini. Mengingat line crossing, line seismik 115, 116, dan 117 pada peta terlampau masuk di wilayah adat Bati, di mana kemungkinan besar ada potensi cadangan migas, maka jika di masa datang akan ada rencana pemboran eksplorasi di daerah tersebut, maka permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan pemboran dilaksanakan. Balam Energi PT BGP Indonesia mengadakan pendekatan kepada masyarakat Bati Kelusi melalui pendekatan Islami, seperti membantu kekurangan peralatan, mendukung kegiatan keagamaan dan kegiatan lain, karena 100% penduduk Bati beragama Muslim. Artinya inilah buat teman-teman, tadi disinggung, saya sudah terima email, betul, saya juga sudah membawa ini sebenarnya ke atasan, sudah menyampaikan terkait dari hasil-hasil pertemuan, termasuk, mohon maaf ya, Mbak Christine pernah bilang ke saya, Pak, kami di peta konflik dengan kepolisian. Itu pun saya cek, memang di industri kami dimanapun kegiatan seismik dilaksanakan biasanya tetap membutuhkan bantuan pengawalan dari pihak kepolisian. Tapi saya sempat cek ke Balam, apakah betul ada tindakan-tindakan dari kepolisian. Tolong diingatkan bahwa kepolisian bertugas menjaga teman-teman yang melakukan kegiatan ke masyarakat, bukan melakukan hal-hal lain, saya bilang. Semestinya nanti kalau kepolisian diadakan justru bisa membantu mediasi antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan yang bekerja. Salah satunya adalah apabila tidak berizin, yakinkan dulu izinnya sudah lengkap. Nah, inilah dari saya yang bisa saya tanggapin, tetapi semua yang disampaikan tadi saya prinsipnya sudah catatkan semua, dan langkah-langkah kami pada prinsipnya juga sudah kami lakukan dengan mengetahui dulu situasi yang ada di lapangan. Nah, moga-moga, kenapa saya bilang ke Mbak Christine,
Mari kita duduk bersama dulu, kita bawa ini dalam suasana santai dulu. Saya tampung apa yang menjadi persoalan, atau kalau tadi saya simak wakil orang tua yang ada dari daerah, yang kebetulan kita sekarang ada di Jakarta, untuk menyampaikan keberatan-keberatan dari orang tua, masyarakat adat, tokoh-tokoh adat yang terkena dampak adanya kegiatan seismik ini. Saya yakin, apalagi kita adalah umat Islam, sebenarnya kalau sudah duduk bareng, ngobrol, dijelaskan cara kerjanya, apa yang harus dilakukan, ditanya mana jalur yang ada hak masyarakat adatnya, ada istilahnya benda-benda sakralnya, semestinya isu ini tidak terjadi. Saya sampaikan ke Mbak Christine, isu ini tidak sampai di anak buah saya, tidak sampai di saya, tetapi isu ini sebenarnya sudah diketahui pimpinan. Saya SAPI, kebetulan saya memang kapasitas saya sebagai senior manajer kelembagaan SKK Migas, yang memang salah satunya adalah menjembatani, menerima persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, di kegiatan stakeholder. Jadi mohon maaf, contoh ada pemerintah daerah mau ketemu SKK, biasanya memang saya yang memfasilitasi. Baru nanti dengan fungsi mana yang dibutuhkan, saya bawalah fungsi itu untuk menjelaskan. Tetapi dalam kasus ini, begitu saya terima yang pertama, langkah selanjutnya saya segera panggil Balam Energi, meminta laporan dan perkembangan. Saya diskus dengan teman-teman perwakilan. Maka saat itu keputusan pimpinan agar kepala perwakilan yang ada di Pamalu untuk kiranya datang ke pemerintah daerah. Karena belum sempat bertemu dan lain-lain, Pak Kepalanya sudah balik ke Papua, maka diutuslah Pak Troy untuk datang ke masyarakat adat. Kebetulan Pak Troy itu sendiri memang masyarakat ahli Papua. Beliau adat Sebiar kalau nggak salah sebagai orang, jadi memang beliau paham bagaimana situasi kondisi masyarakat adat di wilayah timur. Sedikit saya ingin menambahkan, tapi mohon maaf kalau mungkin salah dalam penyampaian. Memang ketika bicara Papua Barat atau Papua sudah memiliki yang namanya Otsus, undang-undang khusus, otonomi khusus, di mana salah satu isu otonomi khusus adalah menghargai, mengidentifikasi, dan mengakui terkait hak-hak ulayat dan juga masyarakat adat. Sehingga dampak turunan dengan undang-undang itu adanya regulasi dalam bentuk contohnya peraturan daerah. Jadi ketika kami mau datang ke suku Bati, contoh, saya datang ke Bupati, maka Pak Bupati akan manggil tokoh-tokoh adat sesuai dengan ketentuan. Ini ada operasi migas mau masuk ke sini, bagaimana? Pasti nanti masyarakat adat akan duduk dulu secara adat, barulah kami dipanggil menjelaskan kepada masyarakat adat. Nah, ketika kami tanya di kasus ini, kami sempat bertanya pemerintah daerah ada nggak ketentuan yang mengakomodir, mengakui tadi masalah suku adat yang ada di daerah, khususnya SBT ya, SBT. Makanya saya di awal tadi bertanya, selain suku Bati ada suku-suku lain, dan tadi sudah dijelaskan bahwa suku Bati ini adalah bagian dari Ali Puru, di mana Ali Puru itu turunannya sangat banyak. Salah satunya adalah suku Bati. Sebenarnya itu pingin saya tahu tadi, adanya pengakuan pemerintah daerah terkait dari Alipuru dan turunannya, sehingga masyarakat adat yang ingin mempertahankan alamnya, hutannya, maupun buminya di mana tanah itu dipijak, memang sudah diakui oleh pemerintah daerah. Karena yang paling paham aturan masyarakat adat di daerah pastilah pemerintah daerah. Jadi itu sebagai tanggapan saya mewakili teman-teman. Terima kasih banyak buat saya, buat teman-teman sudah datang menyampaikan hal-hal semuanya, dan yakinkan saya hari ini, maka saya akan menyampaikan, sebenarnya pimpinan saya sudah memonitor perkembangan apapun hari ini.
Demi Allah, saya sebelum datang ke sini, saya sudah lapor deputi. Kata Pak Deputi, monggo Anda wakili kami, terima dengan baik, dengarkan apa yang ingin disampaikan. Sehingga kami nanti bisa mempertimbangkan tindak lanjut untuk hal-hal ini. Gitu Mbak Kristen. Tapi garis besarnya kalau bicara AMDAL, bicara proyek ke depan, walaupun gimana pun, kalau persoalan mau menggugat itu adalah hak. Saya tidak dalam kompetensi untuk bilang tidak. Itu adalah hak daripada masyarakat yang ingin mendapatkan mungkin versi keadilan yang nanti hak-hak ulayat itu bisa dilindungi oleh pemerintah dan negara. Jadi kalau kami SKK Migas adalah pelaksana yang ditugaskan negara oleh Kementerian ISDM untuk mencari minyak dan gas bumi yang kebetulan kami bertanda tangan dengan Balam Energi. Jadi secara manajemen pengawasannya ada di kami, secara pelaksanaan operasi anggaran dan lain-lainnya ada di Balam Energi. Nah, kalau Balam Energi menuju ke pihak BGP itu terkait dengan kegiatan pihak penanganan atau mencari kontraktor. Gitu. Oke Pak Syafid, sebelumnya terima kasih banyak. Kami memang pada dasarnya kami ini sangat menghargai adat kami juga, apalagi orang Maluku itu paling menghargai orang. Tetapi kami kan sudah melakukan langkah-langkah misalnya memasukkan surat abiensi, tetapi kemudian tidak diindahkan. Sementara masyarakat ini kan dalam keadaan yang terintimidasi, sehingga menuntut kami ya harus turun ke jalan. Kayak kata Iwan Fals kan, ketika cinta sudah ditolak, keadilan ya kami harus turun ke jalan kan. Bapak terkait dengan, maaf saya bisa pegang ya. Saya sempat tadi membaca poin ketiga ini, mengingat kondisi masyarakat Kampung Batik Kelusi dan Tabalean yang saat ini sedang hati panas, marah ya, maka saat ini mengusulkan agar lain 115 dan 77 seismik melintasi tanah adat Batik tidak dilaksanakan sampai ada izin dari masyarakat. Nah, saya garis bawahi hati panas dan kemudian tidak sampai adanya izin ya Pak. Hati panas ini artinya mereka tidak ingin kemudian marah, kemudian sampai kapanpun tidak ada izin, ya Pak. Jadi kami mau tekankan sekali lagi terima kasih, tetapi kemudian kalau sampai ada izin berarti tidak ada kepastian hukum. Sementara yang masyarakat sampaikan adalah kami memohon pertama untuk izin itu dicabut. Mungkin itu sangat nyata, sangat tegas dalam nota keberatan, sehingga jika tidak dilaksanakan sampai ada izin dari masyarakat berarti kami menduga ESDM atau SKK Migas juga sedang membuat manipulasi opini dalam masyarakat bahwa tenang, kami angkat dulu, nanti kami melakukan persuasi lagi, tempur lagi dengan cara petakan masyarakat untuk menerima, sehingga di kalimat ini sampai ada izin dari masyarakat. Sementara atas dasar pertimbangan equal atau mendasar itu terkait budaya, adat istiadat, dampak lingkungan yang kami rasakan, kami menolak bahwa wilayah Batik Seram ini kan kalau timur itu suku Alifurunya salah satu Batik. Nah nanti ini juga ada persoalan masalah banyak di Seram bagian barat di wilayah kami yang belum kami sampaikan oleh SDM ini. Artinya bahwa jika tidak adanya izin sampai adanya izin dari masyarakat, berarti mereka ini menunggu izin dari masyarakat, ya kan? Sementara jelas masyarakat itu tidak mau lagi gitu loh. Nah, kemudian Balam Energi Pemalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Ini maksudnya apa ya? Pendekatan seperti apa? Kami jangan sampai ini kan Pak, kami menghargai niat baik Bapak selaku. Kami juga punya pimpinan ya di sini yang sudah mendelegasikan kewenangan untuk mengelola semua sumber daya kami. Tetapi jangan sampai pendekatan-pendekatan ini bersifat ganda, Pak. Artinya jangan sampai pendekatan ini menggiring masyarakat untuk kemudian menerima kehadiran PT Balam ini. Dan kemudian kontraktor yang katakanlah BGP ini terkait dengan masalah-masalah dua perusahaannya hari ini masyarakat itu sudah menolak, sehingga upaya yang harus sebenarnya dilakukan oleh SKK ketika kami mengucap banyak terima kasih oleh Bapak Syafid, walaupun mungkin belakangan kemarin tuh kami sempat tidak berkomunikasi, tetapi akhirnya kami mengetahui bahwa
aksi-aksi kami dan tuntutan-tuntutan kami itu diakomodir. Makanya sampai akhirnya Pak Roy itu turun ke lapangan. Nah, itu. Tetapi yang kami perlu tekankan di sini, masyarakat adat itu menolak, Pak. Ya, jadi jangan sampai tunggu lagi masyarakat adat untuk sampai kasih dari izin dari masyarakat. Masyarakat tidak akan memberikan izin. Saya perempuan Maluku, perempuan Nusa Inah hari ini bilang masyarakat tidak akan pernah kasih izin. Bapak harus catat itu baik-baik bahwa masyarakat adat tidak akan menerima izin. Gini ya Pak, Anda masuk di rumah kami nih, rumah dengan susah payah pergumulan hidup kami ada di sini. Anda bongkar atap kami dan Anda masuk, padahal kami sediakan pintu. Ini sudah awal saja sudah sangat buruk Pak, ya. Apalagi tidak ada etikat baik, apalagi nanti kalau perusahaan ini masuk. Sehingga yang kami butuhkan oleh pemerintah adalah memberikan jaminan dan kepastian hukum. Karena alas hak berupa ini kan sudah ada alas hak dari masyarakat yang dibawa, kemudian dilampirkan di dalam email. Berarti yang harus ditindaklanjuti oleh SKK Migas adalah segera laporkan ini kepada pimpinan, lalu membuat surat di lembaga terkait, misalnya Dirjen dan juga SDM untuk pencabutan izin, karena sampai kapanpun masyarakat tidak akan. Kemudian terkait dengan kenapa pelanggaran HAM berat, hak tidak mendapat informasi, jangan salahkan kami ketika kami bilang AMDAL, karena begini Pak, ini bom Pak, lu eksplorasi walaupun ikut gelombang pakai bom, dan itu kimianya minta ampun, dan sampai 1000 abad pun PT Balam dan juga kontraktor BGP itu tidak bisa membalikan kondisi tanah kita jika tanah itu sudah dibom. Kok bisa ya tidak ada AMDAL dari awal? Nah, ini aturan-aturan yang sepertinya harus lebih ramah lingkungan, dan kemudian kayaknya negara dalam hal ini SDM perlu dikaji lagi. Nanti juga kami akan sampaikan kepada lingkungan hidup untuk menindaklanjuti masalah seismik dengan bor tanah lalu kemudian ledakan ini. Nah, itu. Lalu kemudian Pak terkait dengan hak menerima informasi. Jadi memang kami ini kan punya pengalaman dengan apalagi teman-teman di Seberang bagian timur terkait dengan dua perusahaan ini. Tetapi Bapak bayangkan dari Cities dan Carles ini beroperasi, kami tidak menerima informasi apa-apa, hal teknis bagaimana dampaknya dan segala macam. Jadi sebenarnya bukan dengan adanya ledakan ini saja Pak, sudah bahaya terhadap pertama lingkungan kami, kemudian kedua tanaman-tanaman, kemudian masyarakat ini nih Pak, bom di sini. Mereka bayangkan Pak, kalau mereka pergi anak-anak kecil atau pergi panah di hutan atau gimana, terus kalau sewaktu-waktu pipanya meletup, itu siapa yang tanggung jawab Pak? Jadi sebenarnya kondisi emergency, really emergency, yang membutuhkan campur tangan Bapak, dorang untuk bagaimana karena kan Bapak tadi sendiri yang bilang sudah menegur Balam Energi ini kan Pak terkait dengan kelancangannya dia ini. Bahkan Bapak sendiri yang bilang kok bisa ya 1 hari aja langsung sudah melakukan seismik. Nah, itu kan sudah salah, sehingga sekarang ini berarti kami berharap pemerintah kami, bahkan ESDM, lalu Bapak sendiri Pak Safi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berketuhanan, mari kita sama-sama menjadi pengabdi masyarakat. Gitu Pak. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa hak-hak masyarakat itu dianggap tidak dapat menerima informasi, kemudian hak-hak untuk menentukan nasib, karena mereka tidak diizinkan untuk memberikan pandangan begitu atau diberikan berpikir dulu apakah mereka mau menerima PT ini atau tidak. Lalu kemudian dari surat ini Pak, mungkin nanti kami fotokan lagi sebagai bukti kami ya Pak, bahwa menunggu sampai masyarakat memberi izin berarti berarti ada peluang usaha untuk ingin PT itu terus berlanjut. Nah, ini akan kami kawal, bahkan saya sudah bilang ke teman-teman, Jatam juga sudah siap, kemudian besok ini hari Sasar juga akan bersuara soal ini. Kami akan berusaha, kami akan really give our effort to visit United Nations to speak up about that. This ya Pak, terkait masalah ini, bahwa kami akan bilang bahwa negara Indonesia ini sudah tidak lagi memperhatikan kami begitu. Jadi kalau memang Bapak merasa diri bahwa ini adalah bagian dari Bapak lalu ingin berbicara baik-baik, hapuskan kata-kata yang sampai izin begitu. Jadi saya klarifikasi, ini kan laporan data dari teman yang datang ke lokasi, dikirim via email, disampaikan kepada saya di Jakarta selaku pihak yang menyampaikan. Makanya mohon maaf kalau mungkin bahasa panas di sini artinya tadi baru saya tahu bahasa kemarahan, kan gitu ya? Panas itu. Terus bicara bahwa nunggu dapat izin, ya kan menjelaskannya begini.
bahwa tidak boleh lu ada kegiatan kalau masyarakat tidak mengizinkan. Nah, sekarang kalau dengan asumsi yang sekarang Mbak Christine sampaikan, terlihat bahwa memang dan nota yang ada di masyarakat yang ditandatangani itu, masyarakat kan keberatan. Iya Pak. Jadi ya Pak, mungkin nanti ini nih agak ada kayak tafsir ganda di sini ya. Kami ingin kepastian hukum Pak. Kemudian ini yang polisi datang, dia bapak ini udah mau bunuh sebenarnya, udah mau baku bunuh dengan itu pihak perusahaan. Cuman ini dia tahan, meredam gitu. Yang megangnya masyarakat adat juga kan? Iya, ini keluarga kan? Iya, ada di mas perusahaan ya. Humas yang memang ya. Orangnya, jadi perusahaan ini Pak, kami kan suka terjun dalam advokasi. Mereka akan membela masyarakat, memprovokasikan tatanan masyarakat adat. Satu yang menerima, satu mereka rekrut jadi ini untuk jadi ini. Nah, ini dibenturkan. Ini Pak, kita ini dari tanah loh Pak, kita akan kembali ke tanah. Jadi kelakuan kayak begini ini kelakuan paling kurang ajar. Tapi kalau boleh tahu ini orang perusahaan, tapi masyarakat adat ya, gitu, jadi perusahaan menggunakan dia sebagai ini bumpernya perusahaan. Iya, yang di-hire oleh pihak balap. Nah, ini nih Pak, mereka punya alat-alat ini Pak. Ini nih sudah disasi juga oleh masyarakat. Nah, kemudian ini polisi Pak laras panjang. Ya. Polisi pakai laras panjang. Nah, ini bersedia. Ini mau tembak siapa? Pertanyaan kami mau tembak siapa? Begitu loh. Nah, sehingga ini kan sebenarnya sudah sangat Pak, saya kasih tahu Bapak ya, ini mungkin trik off record, tapi saya bilang Bapak, jangan main-main dengan permasalahan adat, karena ini akan mengundang gerakan separatis besar Pak. Mungkin hari ini kami, nanti besok, dan ketika masyarakat adat itu masyarakat yang sebenarnya banyak, tetapi ada diklaim oleh segelintir orang yang punya kepentingan. Kalau bersatu Pak, kami akan siap masuk hutan, kayak orang-orang Papua ya. Ini yang harusnya intelijen ini bicara, karena ini sudah menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip dan fundamental, bukan cuma masalah agama, dibilang teroris, tidak, tapi ini masalah prinsip hak-hak masyarakat adat. Ketika orang-orang banyak ini bersatu karena isu yang sama di masyarakat adat, saya pastikan negara ini akan hancur babak belur. Dan ini juga akan diambil, ini juga diambil oleh negara luar seperti orang Amerika, orang Cina untuk kemudian kasih investasi masuk, rusakkan mereka, bikin konflik, hancurkan negara-negara. Itu kan kerja-kerja intelijen jahat. Masa Bapak dong tidak punya mindset yang ke depan gitu lah. Akhirnya nanti kalau kita meninggal semua ini Pak, anak cucu kita yang wariskan kehancuran ini. Dan ketika Tuhan tanya, ketika saya memberikan kau tanggung jawab dan segala hal, di mana kamu berada? Jadi kita ini membantu Bapak. Ketika Bapak ini jadi pimpinan kami ini adik-adik Bapak, anak-anak Bapak ini datang, Pak Savei, gini-gini. Jadi kami reminder, kami mengingatkan Bapak gitu loh. Oke, saya kira ya, monggo. Jadi semua sudah jelas seperti yang kami sampaikan tadi. Ini adalah peta kerja, wilayah kerja. Nah, 155. Ya. Nah, 155 nih. Nah, 155, 116 sama 117. Yeah. Nah, 117. Ini adalah ruang lingkup wilayah Ukar Bati itu. Jadi selain Bati Kelusi dan Bati Tabalian, itu adalah ada kampung-kampung suku Alefur Bati yang kemudian mendiami wilayah Ukar Bati ini. Jadi ini adalah sangat mengancam kami masyarakat adat Bati. Jadi kehidupan kami di sana itu kan ini kita kami dikapling oleh perusahaan suatu kelak. Itu gimana ceritanya itu. Jadi namanya 115, 116 ini masuk di wilayah ketuanan adat Bati itu, di Gunung Bati itu. Jadi land-land yang masuk di sini namanya di Ukar Bati, kami tidak mau operasi apapun di situ, pengeboran maupun pengeboman. Jadi untuk sementara kan perusahaan tarik mundur ini pasukan seismik untuk ini, tetapi itu bukan menjadi suatu hal yang kemudian nanti menjadi tindak lanjut dari kerja seismik di sini. Itu nggak ada, no. Bagi masyarakat Bati dan seluruh masyarakat wilayah Kiandara, Tututolo yang mendiami wilayah Ukar Bati ini di pesisir maupun di pegunungan, itu haram hukumnya, nggak ada. Nggak ada nego-nego. Nah, 115, 116, 117. Ini di wilayah Ukar Bati. Iya Pak. Jadi kami Jadi kan sekarang mungkin ini kan bahwa Bapak punya teman rekan kerja yang untuk wilayah Papua, dia melaporkan seperti itu. Tapi kan kami hadir ini untuk mengimbangi data, ya kan Pak? Jadi kiranya tuh Bapak bisa artinya kan
kalau kami baru mendapatkan cerita dari Mbak Christine dan teman-teman, itu kan namanya baru cerita sepihak. Iya, betul. Tetapi kami ingin tahu situasi yang ada di lapangan. Makanya Pak Troy mewakili kepala di Departemen Operasi di sana datanglah ke toko. Tadi kan sudah ada foto-fotonya dan hasilnya ini. Jadi tidak ada hasil kalimat yang sebenarnya kecuali yang Mbak bilang bisa menjadi makna berbeda kan gitu. Pada prinsipnya apa yang tadi Mbak Christine sampaikan dari awal sudah terangkum. Hanya saja Mbak Christine tadi bilang, tolong jangan ada kalimat menunggu izin, kan gitu. Ya kan, itu aja. Nah, tapi kan ini kan memang email antara tim saya di Papua sama ke saya. Tapi sekarang saya terbuka, saya tunjukin. Kalau memang kalimat di sini ada yang aneh-aneh kan Mbak Christine tahu. Tapi kan teman saya di sana betul-betul menyimak apa yang disampaikan tokoh-tokoh masyarakat atau orang tua yang ada di sana dan dilaporkan full ke saya. Dan ini sisinya juga kemana-mana. Jadi Tunggu ya Pak, gini, kenapa saya bilang menunggu? Nah, menunggu ini kan suatu ketidakpastian dan di sini juga ada celah hukum di sini berjalan nih kan. Semisalnya masyarakat ini kan sudah memberikan nota, artinya masyarakat yang menunggu kepastian hukum berupa izin. Kalau misalnya menunggu terus sampai sementara di sini ada bahaya yaitu bom. Nih, mereka menunggu nih. Sementara dalam menunggu itu mereka aktivitas nembang dan segala macam. Ini yang akan kalau jadi catatan saya. Mereka tidak kasih izin 1 abad baru izin itu dikeluarkan, bom ini gimana? Ya justru itu. Hari ini kan saya mendengarkan langsung dan sebenarnya di sini sudah dinyatakan. Tolong yang ada bahan peledaknya segera ditindaklanjuti untuk diangkat. Kan gitu poin pentingnya kan. Jangan menunggu yang sekian puluh tahun ini kan, bukan. Inilah langkah-langkah, maka perlu nanti diselaku duduk bareng, bila perlu tokoh adat menyaksikan kalau memang bahan peledak itu masih utuh untuk diangkat bersama pemerintah daerah setempat. Tapi kalau seandainya, nah ini kan harus dibuka pintu untuk bisa masuk. Kalau masyarakat disegel terus nggak bisa masuk, nah makanya diperlukan komunikasi, koordinasi dengan difasilitasi baik pemerintah daerah maupun aparat setempat bersama masyarakat ada. Mungkin saya membantu narasinya sedikit ya. Jadi seharusnya ini diganti dengan kayak misalnya mana ya tadi Pak poinnya 3 ya. Poinnya mana ya? Oke. Jadi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada izin dari masyarakat, karena tidak ada restu dari masyarakat. Kalau izin itu kan bersifat kelembagaan kan, dan itu kan karena memang kita mengetahui izin itu langsung dikeluarkan dari SDM, sehingga ini kan bersifat sepengetahuan masyarakat secara administrasi ya, bukan izin. Jadi karena tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak boleh sampai adanya, sampai Pak kalimat sampai ini lalu adanya. Aduh Pak, ini kalau ahli tafsir sehingga saya ini kan sebagai bapak juga toh, kami adik-adik ini kan saya sih bisa memahami sahabat saya menulis, karena bagaimanapun mungkin ketika saya ketemu teman-teman ini kan cuma 7 orang, sedangkan mereka ibaratkannya ada di wilayah adat, bertemu dengan semua masyarakat adat, jadi cara mungkin menyimak kalimatnya, menuliskannya seperti ini. Iya, mungkin tapi masukan Mbak Christine dan teman-teman ini juga akan saya sampaikan bahwa pada prinsipnya jelas masyarakat tidak akan memberikan utusan langsung Pak. Enggak, kami ini ya Pak, saya ini ketika keluar berjuang, kami itu lepas secara adat. Sehingga kenapa saya berpegang teguh, karena itu amanah. Kedua, dia punya bapak yang kemarin sampaikan, itu yang ketemu dengan Pak Roy itu bapaknya dia. Bahkan kan coba-coba kasih tunggu video itu. Supaya jangan sampai ada kayak ini ya Pak, karena gerakan ini dan masyarakat itu langsung kami tuh. Sambil bicara kita kadang-kadang kan. Ini kan penolakan sebelum Pak Roy datang. Nah, ini mereka penolakan sebelum Pak Roy datang. Ini persiapan Pak Roy mau datang. Menolak perusahaan. Ini Pak Troy belum datang nih ya? Kami tidak mau perusahaan bayar denda lagi. Ini tuatu adatnya nih Pak. Ya.
itu yang apa Ini namanya? sebelum patroli datang dan patroli Denda bahkan ada 3 miliar itu di cancel sama masyarakat. Sebenarnya, Pak, tentang Itu masalah cuma satu. ada pernyataan. Iya. sebenarnya ya Pak, potensi kerusakan bahkan mereka masuk aja kalau pakai hukum adat kami denda itu mereka nggak bisa 3 miliar, itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Harga diri kami, hutan, pohon-pohon kami yang sudah tuban, dan kami punya hak untuk baik bicara denda. Tetapi karena kami tahu potensi perusahaan ini akan mengkocak-kaci kami, membuat 3 miliar ini menjadikan kami akhirnya tidak simpati dan segala macam, kami tarik karena kami percaya alam akan menyembuhkan luka kami. Itu seperti yang saya teman-teman juga sampaikan seperti itu, dan orang tua sudah punya kerelaan, artinya ada etikat baik untuk kami nih, dan juga pengurangan terhadap perusahaan, ya kan. Jadi sudah sekarang ini Pak, kami cuma memohon Bapak mengawal permasalahan ini atas nama kedaulatan masyarakat yang dijamin dan atas nama harkat dan martabat manusia-manusia. Jadi orang adat punya otak sehingga mereka bikin hukum. Jadi kalau bicara peradaban yang paling tertua, orang Maluku tuh peradaban paling tertua. Kok bisa mereka punya bahasa, kok bisa mereka bicara ekologis. Bahkan hari ini pun Paus Fransiskus dalam Laudato Si-nya berbicara bumi menjadi rumah bersama, dan PBB mengaplikasikan itu tentang SDGs itu, yang itu ekologis. Orang Batak sudah berbicara, kalian jaga bumi ibu itu kalian punya tanah dan segala macam. Sehingga saya mau sampaikan bahwa masyarakat adat itu punya peradaban, punya hukum yang harus dihormati. Lalu tolong kami datang ke sini Pak, kami memohon untuk mengawal masalah ini, untuk segera jangan sampai berlarut-larut kan bom ini, karena jangan sampai kalau sudah ada kemudian orang yang kenal orang mati karena bom-bom di bawah ini, lalu itu siapa yang bertanggung jawab kan Pak? Bahaya juga. Iya, makanya saya bilang tadi pertemuan sore ini boleh dibilang malam ini pun semua akan mendapatkan hasil apa yang diharapkan dan disampaikan oleh teman-teman kepada kami. Artinya hal yang mendasar 2 poin. 1, stop operasi. Yang kedua, segera lakukan kegiatan soal bahan peledak itu. Jadi yang kami, jadi kalau misalnya ada surat keputusan, misalnya kan kami tidak butuh harus bicara saja, tetapi kami butuh legal standing sebagai fisik. Itu apa, surat apa yang akan dikeluarkan untuk Iya, ini keluar? kalau surat mungkin nggak ada, tapi mengingatkan bahwa seperti tadi walaupun salah beda terjemahkan, untuk sementara Balam tidak boleh masuk area ini karena ditolak warga. Tidak ada restu dari dasar bahwa masyarakat atau individu memiliki hak atas atas. Jadi intinya bukan hanya tadi Ibu bilang, Pak, kalau kami tidak memberi izin tidak bisa, kami tidak boleh. Sebenarnya jawabannya sederhana. Apabila tanah itu akan digunakan, pemilik lahan tidak mengizinkan, maka tidak dapat melakukan kegiatan apapun di titik lokasi tanah tersebut. Kalau itu dipaksa, maka siapapun dia melanggar. Berarti kesimpulannya bahwa PT Balam tidak bisa beroperasi di sini. Kalau Pak Ibu nggak kasih, tidak kan mereka beroperasi. Ibu orang tua kami juga menyampaikan salam apa salam hormat karena lewat kami ini akhirnya sudah langsung mereka suarakan. Kami berharap kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang itu menimpakan berkat untuk Bapak kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan agar mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kami selalu menolong Bapak juga dengan doa dan kita protek. Terima kasih Yang Bapak. pertama, saya pribadi mewakili teman-teman, mewakili pimpinan, mengucapkan banyak terima kasih. Sampaikan salam hormat kami untuk orang tua kita di kampung halaman, dan juga yakin hati kalian, perjuangan kalian demi kemaslahatan orang tua kita. Oke, terima kasih. Bapak, maaf ya, bila nanti mungkin tadi ada salah-salah kata dan interupsi. Saya Pati. Saya Bali. Terima kasih Bapak.